Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Abang Eka di sini. Oke, di ngobrol bareng AA. Masih di seri Batu Akik Pandan. Ya, sekarang kali ini AA mau bahas pandan kapas ya, pandan kapas. Nah, pandan kapas ini adalah cikal bakal pandan eh, ketika dia lari warna ke pandan-pandan yang lain seperti pandan nanas gitu ya, dan pandan lumut atau pandan oli. Uh, jadi pandan kapas ini ketika dia nanti akan tua, akan menua dan warnanya sedikit-sedikit hijau. Nah, itu kita sebut semu lumut. Maka ketika dia menjadi hijau itu menjadi lumut ya. Dan nanti ada apa namanya penamaan-penamaan tersendiri sesuai dengan klasifikasi batunya gitu ya. Jadi pandan lumut pun juga nanti ada beberapa, ada lumut lawas gitu ya, ada semu lumut gitu ya. Dan tergantung dilihat kondisi batunya. Sama juga seperti pandan nanas juga begitu. Nah, di pandan kapas ini teman-teman semua, yang salah satu yang paling banyak orang tanya adalah bagaimana merubah warna pandan kapas ya. Bagaimana merubah warna pandan kapas. Oke. Jadi khusus untuk kali ini A mau bahas tentang itu. Ya, yang pertama adalah dengan cairan asam. Oke, A nggak akan sebutkan cairan asamnya apa, tapi yang jelas itu bisa berasal dari buah ya. Bisa berasal dari buah, bisa berasal dari sayuran, bisa juga berasal dari kimia, yang jelas cairan asam. Nah, cairan asam ini kalau hanya cairan asam aja boleh, silahkan ya. Air hanya dengan cairan asam, terus kita rendam selama sebulan, 2 minggu, sebulan misalkan, itu nanti akan berubah dia. Tapi kalau mau ajib sih ya sekitar 2 sampai 3 bulan lah gitu. Nah, bisa juga dengan air hujan. Baik itu air hujan aja atau air hujan ditambah cairan asam. Gitu ya. Seperti yang A bilang tadi, terserah mau dari kimia, mau dari buah, atau mau dari sayuran gitu ya. Terserah mau menggunakan apa. Nah, yang jelas teman-teman, kalau menggunakan buah, ketika cairan asamnya terlalu banyak, itu dia nggak akan naik warna atau malah nahan warnanya di situ. Nah, atau malah menurunkan warna gitu ya. Jadi cairan asamnya jangan banyak-banyak gitu. Misalkan dari 4 sampai 2 sampai 4 buah gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, untuk cara yang lain bisa dengan menjemur ya, bisa dengan menjemur. Ada orang yang hanya ngejemur aja, ada orang yang ngejemur habis itu ngejemur dengan air. Jadi ada air putih ya, kita jemur dulu gitu ya, sambil kita nungguin dijemur. Nah, habis dijemur masukin ke air yang udah panas tadi, yang memang airnya juga dijemur. Nah, kalau misalkan mau menjemur ini lumayan agak lama, sarankan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi biar supaya mataharinya masuk gitu ya, mataharinya masuk, ultravioletnya masuk ke badan batu gitu loh. Nah, makanya kalau di bahasa batu yang dirawat dengan tidak menuakan itu disebutnya dirusak gitu. Jadi warnanya dirusak. Nah, kita memang sengaja merusak warna untuk tua ya, merusak warna untuk tua gitu. Nah, makanya kalau teman-teman yang main ditahan warna ya, warnanya ditahan biar lama di warna itu atau di kondisi itu, karena kondisinya memang dia pengen buat kontes atau segala macem gitu ya. Nah, itu dia biasanya nggak akan merubah batu itu cepat-cepat karena kepentingannya buat kontes. Nah, kita yang seneng batunya pengen tua, atau mungkin ada teman-teman di sini yang nyari uangnya memang pengen mulai-mulai cari uang dari pandan gitu ya. Yaitu
Kurang lebih begitu. Cara menyemburnya harus lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya. Atau sekali lagi ada juga yang habis dijemur masukin ke airnya yang udah dijemur juga. Nah, si airnya juga sama. Misalkan kalau dijemur 2 jam, direndam ke airnya bisa 2 jam atau 3 jam gitu, kurang lebih begitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, cara yang lain juga gosok, tapi gosoknya agak lama ya. Gosoknya agak lama menurut beberapa teman-teman ngobrol gitu ya, kalau mau batu agak tua, cara gosoknya agak lama supaya batu itu panas, dan itu juga membantu kondisi batu untuk tua. Dan cara yang lainnya lagi, kalau misalkan nggak dipakai ya teman-teman, silahkan ambil air panas, boleh mendidih, boleh mendidih tunggu sebentar. Habis itu silahkan masukkan aja batunya ke situ semua. Itu untuk treatment kalau batunya nggak dipakai. Dan yang terakhir teman-teman ya, silahkan pakai batu pandannya. Terutama kalau teman-teman memakai batu pandan tersebut dengan tembaga, dengan ikatan tembaga, maka akan dengan sendirinya batu itu berubah. Jadi batu pandan itu, pandan kapas terutama, kalau misalkan nggak diapa-apain pun, ketika ikatannya tembaga maka dia akan berubah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kena keringatnya teman-teman, itu akan cepat sekali. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya. AA juga ngejual batu pandan, terutama pandan kapas ya, kisarannya antara 1 sampai 5 juta ya, 1,5 juta sampai 5 juta. Jadi teman-teman mungkin nanya, kenapa agak mahal batunya? Ya agak mahal, pertama karena satu, memang semua batu yang AA jual itu punya nilai histori sama AA, dan semuanya bukan batu baru tapi batu yang pernah AA pakai semua. Jadi di situ ada nilai historinya sama AA. Yang kedua, batu-batu tersebut udah diruqyah. Yang ketiga, AA sudah bawakan kepada konten ya, pernah bikin konten-konten di batu itu, jadi batu itu ada nilai tersendiri. Yang keempat, batu tersebut bukan langsung batu jualan gitu. Sekali lagi, bukan langsung batu jualan ya. Jadi dia pernah pakai, dia pernah bikin konten, dia pernah diruqyah gitu ya. Nah, jadi batu-batu yang AA jual memang agak mahal gitu. Dan teman-teman, AA di sini nggak mau tipu menipu ya. Jadi kalau masalah perbatuan, ada bahasa begini, kalau seneng ya bayar gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi batu AA harganya segitu, kalau mau nego silahkan gitu ya. Kurang lebih begitu. Yang namanya kita hobi ya, kita jual ya, kita hargain segitu. Kalau misalkan memang masuk ya kita jual, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga sekedar hobi. Oke teman-teman semua, kurang lebih begitu. Ketemu lagi di video AA berikutnya. AA ada di 0857 111 43137. Jadi sekali lagi, kalau yang mau hubungin AA, ada telepon dan WA 0857 13 kali 43137. AA ada di Tambun Utara, Bekasi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.